untuk masuk ke mulut. Nah, apa dalam mulut? Nah, ini adalah tempat pertama makanan akan memasuki dalam proses sistem pencernaan. Nah, mulut ini memiliki dua sistem pencernaan. Yang pertama secara mekanik dan yang kedua adalah secara kimiawi, di mana secara mekanik akan dibantu oleh gigi yang akan mengunyah, mengoyak, dan mengecilkan makanan agar dapat ditelan dengan mudah. Kemudian secara kimiawi dapat dibantu oleh kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah sendiri menghasilkan yang namanya enzim amilase. Enzim ini yang akan memecah karbohidrat menjadi glukosa. Setelah aku cukup halus, aku ditelan dan bergerak melalui kerongkongan. Nah, kemudian makanan akan dibantu dengan lidah untuk memasuki kerongkongan. Nah, kerongkongan sendiri memiliki gerakan yang dinamakan gerakan peristaltik, di mana gerakan ini berkontraksi secara berirama untuk membantu mendorong makanan dari mulut ke lambung. Jadi secara umum fungsi dari kerongkongan ini adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Lalu apa kata lambung? Lambung merupakan sebuah kantong makanan yang terdapat pada sistem pencernaan makanan. Nah, lambung ini terdapat pada bagian rongga kiri yang pada rongga kiri. Nah, struktur dari lambung ini ada beberapa itu. Yang pertama itu ada kardia sebagai lambung bagian atas, fundus sebagai lambung bagian tengah, pilorus sebagai lambung bagian bawah, kemudian ada ronggue itu sebagai lapisan pelindung lambung dari asam lambung atau HCl. Kemudian itu ada string esophagus yang fungsinya itu menjaga makanan tetap pada lambung pada saat proses pencernaan makanan. Kemudian ada string pylorus. Nah, fungsi dari string pylorus ini untuk menjaga makanan tidak keluar sampai proses pencernaan makanan selesai. Nah, proses pencernaan makanan pada lambung itu terbagi dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik itu terjadi akibat gerakan peristatik yang disebabkan oleh kontraksi otot lambung. Nah, setelah gerakan peristatik terjadi, makanan itu akan bolus itu akan tercampur dan akan menghasilkan bubur atau kim. Nah, selanjutnya itu ada sistem pencernaan secara kimiawi. Nah, sistem pencernaan secara kimiawi ini dia diakibatkan oleh getah yang terdapat pada lambung. Getah yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat pada bagian bawah fundus. Nah, beberapa getah yang terdapat pada lambung salah itunya adalah asam lambung. Nah, fungsi dari asam lambung ini dia itu mengubah enzim peptinogen menjadi enzim pepsin. Nah, kemudian ada enzim pepsin. Nah, fungsinya dari enzim pepsin ini sebagai mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin, fungsinya untuk mengubah kasenon menjadi kasein. Dan yang terakhir ada hormon gastrin yang fungsinya itu untuk mengeluarkan zat sekresi pada lambung. Setelah dari lambung, aku akan melanjutkan perjalanan ke usus halus. Nah, aku adalah usus halus. Aku berfungsi untuk memecah makanan agar lebih mudah diserap oleh usus besar. Fungsiku memecah makanan, menyerap nutrisi, dan membuat makanan menjadi lebih mudah dicerna. Panjangku sekitar 7 meter. Aku memiliki 3 bagian lagi, yaitu duodenum atau usus 12 jari sebagai tempat awal penyerapan makanan. Yang kedua adalah jejunum atau usus potong yang berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan yang berfungsi untuk menyerap zat gizi yang tidak terserap oleh jejunum. Aku melakukan pencernaan secara kimiawi dan menggunakan beberapa enzim seperti enzim sukrase untuk memecah glukosa menjadi fruktosa. Yang kedua adalah enzim maltase yang untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga adalah enzim amilase memecah karbohidrat menjadi glukosa. Sisa dari aku yang tak bisa diserap seperti serat dan beberapa bahan lainnya akan masuk ke usus besar. Halo semuanya, aku adalah usus besar. Jadi, aku itu akan melakukan penyerapan air dan elektrolit. Sebagian besar air dan elektrolit itu berupa natrium dan kalium. Jadi, ketika air dan elektrolit itu belum diserap di usus halus, saya lain berfungsi untuk menyerapnya. Jadi, proses penyerapan itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Lalu saya juga memakai feses. Jadi makanan yang tidak bisa dicerna lagi beserta dengan bakteri usus dan sel-sel yang terkelupas dari biji usus tersebut itu akan dikelola dan diproses menjadi feses. Jadi secara garis besar fungsi saya itu adalah menyerap air dan elektrolit, menghasilkan vitamin K, menghasilkan feses, dan juga menjaga keseimbangan bakteri. Akhirnya aku sampai ke
sementara dalam rektum. Rektum memproduksi lendir untuk membantu mengeluarkan feses dengan lancar. Rektum juga memicu keinginan untuk buang air besar ketika rektum sudah penuh. Dan akhirnya feses akan keluar melalui anus yang berfungsi sebagai jalan keluar feses dari feses. Jadi sekian adalah perjalanan makanan